Salam jumpa dengan pemirsa TV Link dimanapun berada. Mari kita datang pada sore ini membicarakan tentang bagaimana pandemik yang bergejolak di Republik ini terus-menerus. COVID-19 terus diupayakan oleh pemerintah untuk diberantas dan kita semua terus memaknai ini untuk maju melawan COVID-19. Bersama kami di L2 Show, yaitu TV Link, dan hadir pada kesempatan ini narasumber yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini Bapak Dr. Bambang Hadibowo. Hariwibowo, Pak ya. Oke, Bapak Bambang Hariwibowo, pada siang ini kita akan dialogkan tentang bagaimana COVID-19 ini bisa dituntaskan di Republik ini, dan kita perlu pencerahan bersama beliau yang sekarang hadir melalui jarak jauh. Kami akan dialogkan pada program acara di L2 Show. Lah, untuk sementara kami akan sajikan video profil yang akan kita sajikan di TV Link bersama ini. Ada profil-profil tentang COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Vaksinasi COVID-19 akhirnya mulai terwujud di Indonesia. Kita tahu bahwa pandemi ini tidak akan hilang saat ini juga, tapi vaksin adalah awal dari kemenangan atas pandemi ini. Betapapun masih begitu banyak pertanyaan dan pertentangan menyangkut vaksinasi. Ketersediaan vaksinasi dianggap banyak masyarakat dunia sebagai berkah dan harapan untuk kembali dapat hidup normal seperti sebelum COVID-19 melanda. Pemirsa, itu tadi adalah visualisasi yang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mengatasi COVID. Untuk sementara ini, mari kita akan ketemu dengan Bapak Bambang. Selamat sore Bapak Bambang. Pak Bambang, halo Pak Bambang. Selamat sore Pak Bambang, Pak Dokter Bambang. Halo, ini pemirsa, ini masih delay rupanya Pak Bambang karena memang ini percakapan dialog jarak jauh. Jadi memerlukan teknologi yang harus maksimal. Halo Pak Bambang, kok rupanya sinyalnya tidak konsisten di sana ya. Sekarang dihidupkan lagi. Kami mencoba menghubungi lagi dengan Bapak Dr. Bambang Hadiwibowo. Hadi. Pak Bambang Hadiwibowo yang sekarang lagi delay. Rupanya sinyalnya tidak bagus. Pada kesempatan yang baik ini sebetulnya kami akan bincang tentang COVID-19. Nah, secara virtual ini sudah nyambung lagi Pak Bambang. Terputus ya Pak, terputus Pak, mohon maaf Pak. Ya, terputus saya Pak. tadi sudah menayangkan virtualisasi tentang COVID. Bapak jangan maju lagi, Bapak mundur aja. Seperti tadi Bapak, jangan lupa karena nanti Bapak tidak kentara. Semua ini pun masih kepotong ini Bapak ini. Nah, Oke Pak. Cukup. Bapak, saya baru mau menanyakan, sekarang bisa dicopot mungkin Suaranya karena Bapak berdiri sendiri. Ini bagaimana menurut Pak Dokter? Jelaskan apa itu vaksinasi dan pandemik yang berkaitan dengan COVID-19. Dijelaskan. Saya minta penjelasan dari Pak Dokter nih. Ya Pak. Ini Bapak, itu merupakan produk biologis ya, yang berasal dari virus dan bakteri ya, atau kombinasi keduanya. Ya, yang dilemahkan Pak. Jadi vaksin itu produk yang dilemahkan yang berasal dari bakteri, atau keduanya dengan virus ya, yang intinya tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh Bapak. Nanti vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh manusia, gitu Pak. Oke.
ini 19 ini itu suatu produk dari pandemi Pak ya. Jadi Pak yang sudah mengglobal Pak, yang terjangkit di beberapa negara ya. Bahkan kalau dalam yang dinyatakan terhadap WHO yang pernah terjadi dulu itu Pak, variola cacar zaman dulu Pak ya gitu. Kemudian TBC ya, tapi yang paling matikan ya itu dulu abad 14 Pak, sebelum COVID-19 ini ya, abad 14 ya, itu yang disebut maut hitam ya. Jadi kembali ke vaksin tadi, itu produk biologis Pak, yang dilemahkan, yang berasal dari bakteri dan virus, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia. Begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Bambang. Luar biasa penjelasannya, ada flashback tentang COVID-19 yang zaman dulu, kira-kira begitu. Saya juga perlu mempertanyakan, apakah setiap orang bisa divaksinasi Pak? Menurut Bapak bagaimana? Bagaimana Pak? Ulang Pak? Apakah setiap orang vaksinasi bisa COVID-19? Mohon Bapak ke belakang, tidak. Maksudnya kriteria yang tidak bisa diberikan vaksin itu ya Pak ya? Ya, termasuk apa kriterianya kalau memang tidak bisa divaksin Ya. itu kira-kira? Jadi kriterianya ini memang ya ada beberapa kasuistik Pak. Ya, itu yang tidak bisa divaksin ya. Ya. Pertama adalah agak mundur dikit Bapak. Ya. Halo, Bapak. Salah singkat ya Pak. Ya, wanita hamil, menyusui, ya, kemudian penyakit ginjal, jantung, ya, kemudian ada tensi yang tinggi, ya, kemudian ada beberapa seperti anggota keluarga yang serumah, ya, yang kontak di rumah, yang terkonfirmasi dengan COVID-19, ya, kemudian penyakit autoimun itu juga nggak bisa Pak. Ya, ke belakang, diabetes juga nggak bisa, tapi dalam kondisi tertentu diabetes sama ya Pak. Bapak duduknya ke belakang, nggak kelihatan Bapak Ya. separuh. Ya. Nah. Ya Pak. Ya. Dari kondisi tertentu diabetes, HIV, ya, itu atas rekomendasi dokter ya itu bisa diberikan vaksin ya. Tapi banyak kriteria yang pada satu kondisi pasien itu mempunyai penyakit tersebut itu tidak bisa divaksin Pak, karena vaksin ini kan tetap artinya kekebalan tubuh yang berasal dari virus ya, dan bakteri yang dilemahkan ya. Kalau keadaan tubuh yang kurang fit ya, lemah ya, kita lagi pilek ya, 7 hari ada mengalami sesak nafas, ISPA ya, itu tidak bisa divaksin ya, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Bambang Hadi Wibowo MPH MHA. Nah ini luar biasa. Akhirnya masyarakat bisa memahami mungkin kalau Bapak menjelaskan lebih detail tentang itu tadi. Mudah-mudahan kita ada perkembangan vaksin ke depannya. Nah, terus apakah ada efek samping Bapak vaksin itu dan bagaimana mengantisipasinya? Bapak mohon efek samping dan antisipasinya. Kira-kira adakah itu untuk mengatasi yang vaksin yang baru sekarang ini? Terima kasih. Ya, kadang-kadang bekas suntikannya ya, kadang-kadang itu, tapi ke yang lain ada pegel-pegel, demam, tapi itu sebetulnya tidak membahayakan ya. Ya, jadi itu hanya kita berpikir bahwa vaksin ini memang untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi pada saat disuntikan tentunya disuntikan itu harus dengan kondisi yang tidak seperti kriteria yang tadi ya, kriteria yang tidak boleh disuntikan ya. Jadi intinya hanya itu aja Pak, paling lokal infection, merah, itu bekas suntikannya, pegel-pegel ya, apalagi ada sugestif Pak, kalau misalnya udah mikirnya wah ini jangan-jangan vaksin yang meskipun dilemahkan malah kena COVID ya, jadi harus trust ya, harus percaya ya bahwa vaksin ini
ada upaya untuk supaya meningkatkan kekebalan tubuh, begitu Pak Les. Ya, Ya, ini memang penjelasan Bapak agak bisa diterima. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya vaksin itu dampaknya setelah disuntikkan itu tidak bermasalah. Kenyataannya Pak Presiden. Pak Les, mohon maaf, tentunya ya setelah divaksin ini ya kita tetap harus menepati prokes ya 3M itu kan Pak ya, tetap itu harus Pak ya mencuci cuci tangan, menjaga jarak ya diantaranya itu. Dan sebetulnya bukan 3M aja Pak, sebetulnya Pak, tambah 2M aja Pak. 2M itu makan minum lah. Kalau tidak cuci tangan, jaga jarak tapi nggak makan nggak minum, kondisi badan juga turun. Ini juga jatuh ya. Tapi ini tambahan Pak, apakah seperti vaksin polio cacar dulu kan sebetulnya setelah itu selesai Pak, tidak pakai apa-apa itu, bagaimana itu? Iya Pak. Ya. Saya kira itu tadi bisa menambah kasanah kita semua. Apalagi yang saya akan pertanyakan, kita ini sudah divaksinasi Pak. Ya. Dari vaksinasi sudah disuntikkan dan seterusnya. Apakah kita ini terus berbebas dari COVID-19 atau bagaimana ini menurut Pak Dokter ini? Ya, ya. Jadi memang kita berpikir yang saya katakan adalah memang divaksin ini meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi bukannya tidak mungkin ya akan kena ya. Karena kalau menurut ada penjelasan dari Dr. Fakih, dari ID ya itu membentuk antibodi sampai 3 bulan Pak. Ya, 3 bulan ya. Jadi kekebalan tubuh kita meningkat ya. Tapi tentunya tidak serta-merta ya. Tetap setelah divaksin kemudian kita bebas itu tidak Pak. Itu tidak bisa 100% kebal itu tidak ya. Gitu. Artinya ini harus menggunakan 5M Pak ya, kalau nggak salah. Malah 5M masih tetap terus kita gunakan selama belum mencukupi 70%. Sebetulnya 3M Pak. Ya Pak. Ya. 3M. Ya. Dan menurut penelitian Pak, Pak Reles, menurut penelitian ya, itu mencuci tangan itu penularannya itu sampai 30% Pak. Mencuci tangan. Ya. Tapi kalau pakai sarung tangan itu sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan ya. Ya, tidak terlalu baik. Sarung tangan ini itu kan juga akumulasi, juga bisa berakumulasi dari virus itu. Nah, ketika kita menggosok ke hidung bisa kena. Jadi cuci tangan itu 30% Pak. Ya, masker ya. Masker itu juga Pak. Masker itu masker medis ya Pak, bukan masker kain ya. Kan 20% ya. Nah, kalau kita lihat Pak dalam perkembangannya nanti akan kita ke sana Pak. Tampaknya tidak berkurang Pak. Ya, kasus baru corona di Indonesia ini belum terlihat mereda Pak. Ya, sebaliknya penambahan kasus ya, baru semakin tinggi. Ya. Kalau kita urutan 14 sekarang Pak di bawah Israel, terutama kan Amerika. Ya, Amerika, ya, kemudian India, Brasil besar, tinggi ya, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin ya itu kurang Pak, nggak ada trustnya dia Pak. Ini yang paling penting Pak. Ini yang paling penting bagaimana kita memberikan semacam penguatan sosialisasi dan lain sebagainya kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Brasil itu nomor 3 Pak, Indonesia nomor 14 setelah Israel Pak. Gitu Pak. Yes. Ya, saya kira ini perkembangan karena ini termasuk pandemik yang model seperti ini baru pertama kali di dunia ini Pak, saya melihatnya. Dan ini vaksin ini juga dengan sangat cepat 1 tahun baru ditemukan dan digunakan. Artinya ini percepatan penggunaan vaksin itu memang juga sangat ekstra ya Pak, ekstra darurat artinya gitu. Oleh sebab itu saya mau menanyakan lagi kepada Bapak Dokter ini, apakah vaksin ini berarti pandemik
yang merajalela itu bisa ditanggulangi dengan vaksin ini saja atau bagaimana Bapak? Saya kira kalau tingkat kesadaran masyarakat tinggi ya itu bisa ditanggulangi, at least ya itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya, mencegah terhadap virus yang masuk. Tapi tetap harus kita pikirkan juga ya, seperti pengirimannya vaksin ya dalam suhu tertentu, kemudian efektivitasnya, kemudian diantaranya dengan vaksin. Ya, saya kira kalau masyarakat ini paham betul bahwa vaksin ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, saya kira itu bisa bisa menanggulangi Pak. Memang luar biasa ini, memang seperti Pak Lenas bilang kasus ini luar biasa Pak ya. Jadi artinya ini dunia, ini bukan hanya di Indonesia Pak ya, tapi kembali kepada pandemi ini ya, itu memberikan satu kesadaran buat kita, itu ada hikmahnya Pak, pasti ada hikmahnya ya. Ya, Saya kira mungkin itu Pak ya. Oke Pak Bambang, luar biasa informasi-informasi yang Bapak Dan ingin berikan. Terus? Itu pada tanggal 19 kemarin itu penambahannya aja sudah 10.000 kasus baru Pak, 10.365 Pak ya, sehingga total sekitar 97.000 Pak 350 ya yang positif corona. Jadi nggak main-main nih Pak. Ada yang mengatakan bahwa itu masalah COVID ini masalah biasa, enggak, ini barangnya ada ya, kejadiannya ada, yang tertular ada, jadi semua terbukti ya secara ilmiah ya, secara medical test ya, sehingga ya perkembangan perluasan penyebaran vaksin COVID ini luar biasa ya. Sementara jumlah yang sembuh itu sedikit Pak, 8.013 Pak ini kalau menurut data tanggal 19 kemarin Pak. Jadi total 753 sekian lah, 948 ya. Yang meninggal 19 kemarin 26.000 Pak, 26.590 ya. Ya. Ya, memang di bulan Januari ini saya melihat grafiknya meningkat terus Pak sampai saat ini. Mudah-mudahan ini bisa masyarakat juga sadar, tapi kesadaran ini kan juga agak sulit Pak, karena ekonomi masyarakat juga ketimpangan bagaimana mencari makan, kesulitan mencari makan. Ini kan memang antara apa ya, yang telur sama ayam dulu ini Pak, kira-kira cara berpikir menghidupi perutnya atau mau bunuh diri melalui COVID, ini kan juga sulit Pak ya. Saya perlu tanya juga Pak, bagaimana ini manajemen rumah sakit yang saat ini kewalahan sepertinya, padahal kalau ini kewalahan seperti yang saat ini sulit, ini bagaimana caranya menyelesaikan nanti pertama pemberdayaan rumah sakit supaya bisa menampung COVID yang pada masuk ini, yang kena COVID. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi penyuntikan dengan cepat itu Bapak kira-kira? Ya. Betul. Jadi memang inilah jadi kembali kepada upaya pemerintah ya, ingin hadir supaya dalam arti melindungi masyarakatnya, itu mau tidak mau itu memang menyediakan fasilitas rumah sakit yang memadai ya. Meskipun ini kejar-kejaran Pak dengan virusnya Pak, jadi lebih cepat virusnya gitu, tapi ya yang penting kalau Pak, saya kira semua sadar ya bahwa dengan 3M itu at least kita bisa melakukan cuci tangan terus-menerus, itu sering itu 30% Pak, menurut penelitian Pak, ini angka penurunan penularannya cuci tangan ya. Dan hal yang lain ya Pak, kalau untuk masyarakat
ada jangan sampai parno Pak. Ada orang paranoid Pak. Takut Pak. Ya, yang penting kalau kita mau pergi ke satu tempat ya, itu juga harus menghindari kerumunan, menghindari daerah. Sekarang ada mapping Pak, daerah-daerah yang merah gitu. Jadi pemberlakuan PSBB dan segala macam itu adalah upaya untuk supaya membatasi penyebarannya lebih cepat ya. Kemudian pakai masker, kalau di rumah nggak usah pakai masker Pak ya. Kadang masker dipakai terus, itu juga kurang bagus Pak, jadi supaya oksigennya juga terganggu ya. Kadang-kadang relax nyari taman di luar gitu, melihat sambil menghirup udara sehat ya. Tapi kita semua memang ketakutan Pak ya, apalagi kalau kemarin teman baru telepon, sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal kena COVID misalnya ya. Ya, satu hal lagi Pak, jangan terlalu paranoid tapi tetap waspada ya. Satu hal lagi, bagaimana sebentar lagi, satu hal lagi, setelah itu kita mungkin selesai tentang tadi Pak, manajemen penyuntikan tadi seluruh Indonesia itu. Manajemen penyuntikan vaksin masyarakat secara global sekitar 70% itu hampir 180 juta. Itu kali 2 nanti, 2 kali kalau nggak salah, hampir 400 juta ini. Kira-kira menurut versi Bapak bagaimana ini? Saya kurang Pak, kurang penyempitan gimana Pak maksudnya Pak? Yang dimaksud Bapak? Yang saya Pak Leles. Penyuntikan seperti Pak Jokowi kemarin ini disuntik kan ya. Banyak sekali, hampir 180 juta. Ini bagaimana kecepatannya itu menurut versi Bapak? Manajemennya. Cepat. Bagaimana Pak? Bagaimana teknik penyuntikan ke masyarakat yang banyak itu menurut manajemen rumah sakit gitu. Iya. Jadi saya kira pertama adalah ketersediaan vaksin ya Pak ya. Yang kedua sosialisasi, kemudian bagaimana implementasinya Pak. Ya kalau masyarakat sendiri kurang ragu dan resisten, gimana? Resisten itu ya. Kalau masyarakat sendiri ragu dan resisten ya, itu sugesti yang kurang baik ya. Sehingga memang implementasinya ya, pertama ya sosialisasi vaksin yang sudah, bahkan presidennya Pak Jokowi yang pertama kali yang memberikan contoh ya. Hal itu memberikan satu istilahnya pesan ya, bahwa nggak usah takut, presidennya aja nggak takut kok disuntik gitu. Jadi terima kasih Pak Bambang, luar biasa ini Pak Dr. Bambang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwasanya kita harus sadar menggunakan 3M, ditambah lagi mungkin ada 5M. Oleh sebab itu kita jangan Pak, 5M itu tambahan saya Pak, yang sebelumnya 3M. Yang jelas 3M harus pakai cuci tangan, jaga jarak dan tetap jaga jarak 2 meter masker. Ini ya, masker ya. Nah inilah sebetulnya yang harus kita lakukan setiap jaga jarak 2 meter seperti itu. Kemudian yang ini hanya tambahan 2M itu tambahan saya Pak, makan minum Pak. Kalau nggak makan minum ya kondisi badan jadi turun gitu Pak. Oke, saya kira cukup sekian acara ini. Terima kasih Pak Bambang yang menyempatkan sama Pak Leles. Sibuknya luar biasa, mudah-mudahan memberi pencerahan kepada masyarakat banyak, kita ada manfaatnya. Dari L2 Show di Cibiling, mari kita saksikan dan terus kita buka di YouTube, kita juga ada, bila mana tidak bisa mengikuti live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.